Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera di Kabupaten Bandung, yaitu Gunung Batu Manglayang. Disebut-sebut memiliki berbagai misteri di balik situs Gunung Batu Manglayang. Indonesia memang kaya dengan berbagai kawasan wisata alam yang memukau. Berbagai panorama keindahan yang dibagikan memang tak pernah serupa meskipun memiliki eksotismenya masing-masing. Salah satu yang terkenal berasal dari Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bandung, yaitu Gunung Batu Manglayang. Disebut-sebut memiliki berbagai cerita yang menjadi pembicaraan umum para pelancong yang menyambangi kawasan wisata tersebut. Namun rupanya di balik kawasan Gunung Batu Manglayang yang terbilang ramai dikunjungi, terdapat sederet misteri di dalamnya. Inilah beberapa teka-teki beserta jawaban tentang misteri situs Gunung Batu Manglayang. Salah satu yang masih menjadi misteri di Gunung Manglayang adalah keberadaan batu kuda yang memiliki sejarahnya tersendiri. Pada salah satu bagian di Gunung Batu Manglayang, terdapat sebuah batu besar yang kabarnya adalah sisa peninggalan Prabu Layangkusuma dan permaisurinya. Alkisah pada zaman dahulu kala, permaisuri dan pangeran gemar menunggangi kuda. Jenis kuda yang disukai adalah kuda sembrani yang bukan sekedar kuda biasa. Suatu ketika pangeran sedang berkeliling dengan sang permaisuri, karena satu dan lain hal, kuda yang ditunggangi Prabu Layang dan sang permaisuri harus terjungkal hingga ke dalam lumpur yang sangat dalam, menarik ketiganya hingga terperosok. Akhirnya kuda yang hanya nampak setengah wujud itu menjelma menjadi sebuah batu yang saat ini dikenal sebagai Batu Tapal Kuda. Mitosnya, peristiwa tersebut terjadi lantaran tidak direstuinya hubungan antara Prabu Layang dengan sang permaisuri, hingga keduanya dikutuk yang pada akhirnya kuda yang ditunggangi keduanya menjadi abadi hingga berubah wujud. Batu Kuda adalah salah satu destinasi yang dipilih oleh wisatawan yang juga terkenal di kalangan para pendaki. Batu Kuda sendiri memiliki luas hingga mencapai 40,65 hektar. Lokasi Batu Kuda juga kerap kali menjadi incaran para warga. Sebelumnya, awal abad ke-19, situ Batu Kuda dikenal dengan sebutan Pasir Lemah Ngendet. Berasal dari kata lemah yang berarti tanah, ngendet yang berarti tertekan atau mendapat tekanan. Jika diartikan seluruhnya, lemah ngendet berarti tanah yang permukaannya turun seakan mendapat tekanan sehingga tampak bergelombang. Batu Tapal Kuda juga tak lepas dari sejarah tragis yang membentuknya, bahkan karena pernah terjadinya peristiwa naas tersebut, belakangan sering terdengar hal-hal aneh yang bertebaran dari sekitar Batu Kuda. Dari kepercayaan masyarakat lokal, sering terdengar suara gaib yang berupa suara ringkikan kuda. Biasanya suara terdengar ketika malam menjelang. Yang lebih mengerikan lagi, bahkan beberapa warga mengaku kerap melihat seekor kuda putih terbang melayang ke arah puncak Gunung Manglayang. Terdapat beberapa pantangan yang ada ketika menyambangi kawasan wisata alam situs Gunung Batu Manglayang. Di beberapa kawasan gunung, terdapat beberapa pantangan untuk tidak mengeluh. Mitosnya jika sampai mengeluh, maka perjalanan yang ditempuh akan lebih berat lagi. Gunung Manglayang juga memiliki pantangannya tersendiri. Menurut mitos, pendaki perempuan tidak diperkenankan datang ke Gunung Manglayang pada waktu datang bulan. Selain itu, tidak diperbolehkan membawa minuman beralkohol dan sejenisnya. Meski sekedar mitos, pendaki harus tunduk pada larangan itu.
Pasalnya pada waktu silam ada pendaki yang melanggar aturan, kemudian sekelompok pendaki mengaku kerap dihantui oleh sosok mistis yang selalu mengikuti setiap pergerakan yang dilakukan pendaki ketika berada di sekitar gunung. Kawasan yang dilaknat Tuhan. Dalam kitab suci agama Ibrahimiyah, Yahudi, Nasrani, dan Islam sering diceritakan tentang kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah karena ingkar dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar dongeng, kisah tersebut memang benar-benar pernah terjadi di masa lalu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan jejak-jejak reruntuhan tempat kaum-kaum tersebut pernah bermukim sebelum akhirnya dibinasakan. Nah, berikut ini 5 kawasan yang dilaknat dan diazab Tuhan. Madain Saleh, jejak kuno luluh lantahnya bangsa Samud. Madain Saleh merupakan situs kuno yang menjadi situs warisan dunia pertama di Arab Saudi. Dulunya Madain Saleh adalah sebuah kota yang dihuni oleh kaum Samud dan Nabatea. Peradabannya sangat maju. Mereka membangun rumah dan ibadah dengan memahat tebing-tebing batu. Sekilas sangat mirip dengan situs Petra yang ada di Yordania. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kaum Samud merupakan bangsa yang sangat unggul pada masanya. Ketika Nabi Saleh alaihissalam datang membawa ketauhidan, kaum Samud menolaknya bahkan hingga mengusir Nabi Saleh. Karena keingkaran kaum Samud, mereka diazab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petir yang mengguntur, hingga menyebabkan seluruh penduduknya tewas mengenaskan dan meluluh lantakan peradaban bangsa Samud. Menuhankan berhala, negeri kaum Ad binasa. Negeri kaum Ad berada di pegunungan Yaman, tepatnya di Aman dan Hadramaut, di sekitar daratan yang mencorok ke laut yang bernama Ashishir. Kaum Ad dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan angin dingin yang sangat kencang hingga membunuh semua penduduk kaum Ad. Kaum ini dikenal ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menolak ketauhidan dan lebih memilih menyembah berhala. Mereka adalah kaum tamak yang tidak pernah puas dengan segala kemewahan dan kemegahan yang sudah diperoleh. Pompei, kota maksiat yang akhirnya dilumat. Pompei adalah sebuah kota pada era Romawi kuno yang berada di lembah gunung Vesuvius. Saat ini masuk wilayah Campania, Italia. Lokasi tepatnya di tenggara kota Napoli. Dahulu Pompei adalah kota maju yang eksis sejak abad ke-6 Masehi. Kota Pompei dinyatakan hilang selama 1.600 tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog modern secara tidak sengaja. Pompei musnah dan terkubur dalam tanah oleh letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Pompei dikenal sebagai pusat maksiat dan kemungkaran yang dipenuhi tempat pelacuran dan perzinahan. Kala itu, penduduk Pompei